Oke, teman sekalian, apa kabar? Selamat bergabung di dalam Health Talk di hari Rabu malam ini bersama dengan saya, Roni Suprayogi. Teman sekalian, pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai sebuah topik yang sangat hangat sekali dan kayaknya nggak akan pernah bisa selesai. Oke, topik ini sangat berpengaruh terhadap begitu banyak orang. Oke, kalian apa kabar? Selamat bergabung di dalam Health Talk. Minta maaf. Oke, akan berpengaruh dalam kehidupan banyak orang mulai dari sekarang bahkan sampai banyak waktu sampai dengan bertahun-tahun bahkan kayaknya puluhan tahun ke depan. Jadi pada malam hari ini kita akan mengundang tiga narasumber yang akan membagikan kepada kita pengalaman dan pengetahuan mereka karena mereka sangat involved sekali, sangat mendalami sekali dengan apa yang namanya penyakit diabetes ini. Nah, teman sekalian, perkenalkan, nama saya adalah Roni Suprayogi. Saya selama kurang lebih 20 tahun terakhir ini terlibat di dalam industri kesehatan sangat mendalam sekali. Saya dulu sempat memiliki background bekerja sama dengan rumah sakit yang namanya Mercy Hospital. Mercy Hospital ini berada di Auckland, New Zealand, di mana saya bekerja sebagai konsultan untuk memberikan konsultasi bagi para pasien yang dari Indonesia yang ingin berobat untuk melakukan yang namanya angioplasti atau penanaman kayak balon gitu ya di dalam, kalau mereka orang-orang mengalami penyempitan pembuluh darah itu mereka ingin mendapatkan pengobatan di luar negeri. Saya adalah konsultan yang membantu untuk menjembatani antara pasien dan para dokter ahli yang ada di New Zealand. Dan percaya atau tidak, New Zealand atau di Auckland tersebut memiliki salah satu dokter yang terbaik di seluruh dunia yang pernah ada di saat itu ya teman sekalian. Jadi saya tuh nggak jauh-jauh dari industri kesehatan, saya nggak jauh-jauh dari banyak berkomunikasi dengan para dokter, para pasien, dan ini menjadi sebuah passion yang sangat mendalam sekali bagi saya, karena selama 20 tahun terakhir saya mendalami begitu banyak sekali, terutama pada saat saya membawa anak saya kembali pulang ke Indonesia. Dan di 1 tahun, 2 tahun pertama anak saya mengalami sakit dan terus-menerus sakit dan terus-menerus sakit. Saya itu bingung. Jadi saya menyelidiki begitu banyak hal-hal karena satu hal, dokter di mana saya membawa anak saya adalah dokter yang terbaik di Jakarta pada saat itu, dan saya bertanya kepada dia, "Dok, ini gimana sih caranya bisa mencegah?" Kata kuncinya adalah mencegah. Gimana caranya sih agar mencegah agar anak saya itu jangan sampai terus-menerus sakit seperti ini. Bayangin, anak saya masih kecil sekitar 2 tahun, tiap 2 minggu selalu dibawa ke dokter. Harus minum obat dan lain macam sebagainya, sempat masuk rumah sakit. Sehingga sebagai orang tua yang sangat peduli sekali dengan kesehatan anak-anaknya, saya itu meriset begitu banyak, ini apa penyebab utamanya, dan kedua adalah bagaimana melakukan pencegahannya. Sehingga apa yang awal-awalnya hanya berupa keingintahuan yang mendalam untuk membawa kebahagiaan dan kesembuhan bagi anak saya, berkembang begitu mengetahui bahwa ternyata begitu banyak sekali penyakit yang ada di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia yang ternyata nggak harus 100% bergantung penuh dengan obat-obatan. Dan salah satunya adalah penyakit yang namanya diabetes mellitus atau sering dikenal dengan DM atau penyakit gula. Dan penyakit gula ini sekalian sebuah penyakit yang momok sekali, karena begitu sudah mulai kena penyakit gula, orang-orang mengatakan bahwa ini adalah sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Artinya apa? Dokter memberikan vonis bahwa akan menjadi sebuah penyakit yang mana seumur hidup harus mengkonsumsi obat-obatan. Dan ini ada sebuah opini, sebuah rekomendasi yang diberikan oleh para health practitioner di seluruh dunia sampai hari ini kepada semua pasien diabetes. Sampai ada perkembangan, pertumbuhan, pengetahuan yang baru. Nah, salah satu breakthrough yang saya alami adalah mertua saya, teman sekalian. Mertua saya itu memiliki penyakit gula, kolesterol, tekanan darah, gemuk, dan lain macam sebagainya. Oke, nah apa yang terjadi adalah beliau adalah seseorang yang sangat menolak sekali untuk mengkonsumsi yang namanya multivitamin. Dan dia sangat mengandalkan sekali obat kolesterol, obat gula darah, obat tekanan darah. Pokoknya semua harus dilawan dengan obat-obatan. Nah, sepengetahuan saya bukannya orang yang anti dengan obat-obatan. Sepengetahuan saya adalah kalau memang penyakit itu membutuhkan obat, harus diberikan obat secepatnya. Tapi nggak bisa dikonsumsi selama-lamanya. Selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan sampai 40 tahun. Begitu banyak hal-hal organ-organ tubuh kita yang akan rusak mengkonsumsi obat-obatan seperti itu.
Tapi apakah ada solusinya? Jadi pada malam hari ini Anda akan belajar apakah ada sebuah solusi bagi semua orang, bagi Anda atau orang-orang yang Anda kasihi, orang-orang yang Anda kenal terhadap sebuah penyakit yang merupakan momok, yang menjadi hal yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Bahkan bagi Anda yang mungkin sekarang masih sehat, memasuki usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, biasanya mulai terpengaruh dengan segala macam penyakit-penyakit yang tidak diundang, tapi akan selalu datang menjemput Anda. Oke, nah teman sekalian, ayah mertua saya sekitar 2 tahun yang lalu pergi ke Pinang untuk berobat, dan di rumah sakit di Pinang tersebut ada rumah sakit khusus yang dokternya memberikan sebuah nasihat yang sangat berbeda sekali dengan kebanyakan nasihat yang diberikan oleh dokter-dokter yang ada di Jakarta maupun dokter-dokter yang di Singapura yang selama ini dia sangat suka untuk datangi. Karena kenapa? Dokter-dokter ini seringkali memberikan obat mujarabnya, yaitu dikasih obat yang langsung menurunkan gula darah, langsung menurunkan tekanan darah, langsung menurunkan kolesterol agar dia bisa makan seenak-enaknya dan tidak bertanggung jawab terhadap kesehatannya. Masalahnya ini yang menjadi sumber problem bagi kebanyakan orang. Di rumah sakit ini di Pinang, namanya adalah Rumah Sakit Adventist Hospital, dokternya mengatakan bahwa ayah mertua saya itu dianjurkan masuk ke rumah sakit itu dengan satu tujuan. Oke, dikasih goal, Bapak sekalian, dikasih goal setting. Tujuannya adalah setelah keluar dari rumah sakit ini, dia harus bebas dari obat-obatan. Saya katakan, wow, ini ada sebuah rumah sakit yang sangat luar biasa, rumah sakit yang saya sangat cari-cari, dan sejalan dengan apa yang saya pelajari, bidang yang saya geluti, dan sebuah industri yang saya memiliki passion yang begitu luar biasa besar sekali, yaitu kesehatan. Dokter mengatakan bahwa terus terang Pak, katanya begitu ya, kalau Anda mau mengikuti hal-hal yang kita ajarkan, pola makan yang kita ajarkan, obat-obatan silahkan tetap dikonsumsi, tapi dengan jumlah dosis yang menurun. Sambil dipantau, ternyata benar teman sekalian, untuk pertama kalinya, karena ayah mertua saya itu sudah memiliki resistensi terhadap insulin, dia udah suntik ya pakai insulin, sampai dengan kalau saya nggak salah loh, sampai dengan 20 mg itu akhirnya bisa lepas total tanpa suntikan insulin. Dia bisa lepas total tanpa obat-obatan dan memiliki gula darah yang stabil. Nah, ini yang mendorong saya menjadi sebuah kepercayaan yang luar biasa besar untuk memberitakan kepada banyak orang bahwa, omong-omong, papa mertua saya itu udah berusia 70 tahun. Kalau Anda masih muda, masih berusia sekitar 40 tahun, 50 tahun, cobalah ubah pola hidup Anda menjadi pola hidup yang lebih sehat, sehingga Anda tidak harus bergantung terhadap obat-obatan seumur hidup Anda. Pada malam hari ini, teman sekalian, saya akan mengundang 3 orang. 2 orang pertama adalah orang-orang yang saya mentoring selama mungkin sekitar 1 bulan terakhir. Kalau Mbak Nana 1 bulan terakhir, kalau Mas Aan sekitar 1-2 minggu terakhir, dan mereka memiliki gula darah yang sangat luar biasa tinggi, teman sekalian. Oke, nanti kita akan dengarkan berapa gula darahnya, yang tingginya benar-benar saya tuh sampai kagetnya luar biasa. Dan apa yang mereka sudah lakukan sehingga akhirnya bisa memperoleh kestabilan gula darah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pembicara ketiga adalah seorang dokter patologis klinis yang ini Pak, kalau kita bicara mengenai dokter spesialis patologi klinis, adalah seorang dokter yang memang ahlinya membaca hasil-hasil pemeriksaan darah. Seperti Anda ketahui, segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit bergantung dari seorang dokter spesialis patologis klinis untuk menerjemahkan apa arti dari sebuah pemeriksaan darah. Dan kita coba dengar apa opini dari Dr. Yulia Sari yang akan menjadi pembicara ketiga pada malam hari ini. Oke, nah Mbak Nana kalau boleh minta tolong dinyalakan kamera dan mic-nya agar hadirin semua yang ada di dalam OTG Live TV channel pada malam hari ini bisa melihat Anda dan mendengarkan. Oke, selamat malam Mbak Nana, apa kabar? Selamat malam Pak Roni dan teman-teman semuanya. Hari ini, oke. Nah, Mbak Nana kalau boleh, minta tolong dinyalakan kamera dan mic-nya agar hadirin semua. Oke, good. Oke, terima kasih udah hadir pada malam hari ini untuk menyempatkan untuk bersama-sama membagikan apa yang sudah dirasakan selama ini. Teman sekalian, untuk informasi Anda, Mbak Nana akan membagikan sedikit cerita apa yang dialami oleh suaminya yang namanya Ferry, yang sudah mengalami mungkin lebih dari 10 tahun terakhir memiliki gula darah yang cukup tinggi,
Dan masalah utama dari Ferry adalah seperti kebanyakan para pria yang nggak suka kalau misalnya harus berobat atau ketemu dokter, meskipun ketemu dokter itu biayanya ditanggung oleh perusahaan dan lain macam sebagainya. Mana boleh nggak dibagikan sedikit ceritanya mengenai bagaimana ceritanya kok sampai gula darah bisa setinggi seperti itu, dan akhirnya apa yang membuat suaminya mengambil keputusan untuk berubah dan akhirnya mau mulai mengikuti sebuah pola makan yang berbeda, pola supplementation yang berbeda, dan akhirnya memiliki hasil yang seperti apa. Silakan. Oke, terima kasih Pak Roni. Saya akan coba menceritakan sedikit pengalaman saya dan suami saya untuk dalam hal gula darah ya yang cukup tinggi. Sebenarnya kita sudah pernah ngecek itu sekitar ya 10 tahun yang lalu kali ya, sekitar ya hampir 10 tahun yang lalu itu pernah cek gula darahnya itu masih sekitar 180-an gitu ya. Dan di situ sebenarnya sudah ada apa istilahnya ya, warning istilahnya ya, ada peringatan bahwa itu adalah suatu penyakit gitu ya. Cuman yang namanya pria itu malas ke dokter yang tadi Pak Roni bilang itu ya, malas ke dokter. Ayo, padahal sudah ajak ke dokter gitu ya. Terus hanya coba dijaga, jaga makan yang menurut kita itu sudah benar gitu ya. Terus kemudian sekitar mulai dari 3 tahun yang lalu itu muncul gejala-gejala yang mulai ya cukup bikin kita apa ya takut gitu ya, mulai dari yang gampang capek, terus kemudian sehabis makan itu selalu ngantuk, terus gampang haus, selalu pengen minum air es karena kalau air biasa itu rasanya kurang gitu ya, rasa hausnya itu masih belum terpuaskan gitu. Terus yang pasti yang sering dan dialami juga oleh penderita diabetes yang lain, yaitu sering buang air kecil tengah malam, sering bangun-bangun gitu ya, tengah malam sering ke kamar mandi. Terus kemudian belakangan itu semakin parah, gusi mulai berdarah. Gusi mulai berdarah terutama ketika menggosok gigi. Oh wow. Ya. Terus kemudian dibarengin juga dengan ngilu di gigi. Ngilu gigi dan gigi mulai goyang. Ya, sehingga makan itu ada kendala, ada kesulitan makan padahal makanan itu sudah lunak, kita masak udah lunak banget tapi suami saya bilang nggak bisa gigit gitu loh, nggak bisa kunyah gitu. Nah, terus kemudian iseng-iseng akhir bulan Februari itu kita jalan-jalan ke suatu mall, terus kemudian ada coba tes gitu ya, kebetulan ada counter tes gula darah, kita tes. Nah, waktu itu gula darahnya itu cukup tinggi dan tinggi banget sih bagi saya gitu, sampai 324. 324. Oke. Di akhir Februari. Terus kemudian saya langsung konsultasi ke Pak Roni, ini bagaimana gitu. Sampai saya sudah deg-degan banget, ini apa kabarnya ini suami saya gitu. Terus kemudian disarankan untuk mengikuti pola makan yang apa istilahnya itu yang lebih sehat lah ya. Pola makan yang lebih sehat dengan low karbo, low sugar gitu ya. Terus kemudian kita coba ikutin ya di awal Maret, tanggal 4 Maret tepatnya itu kita suami saya memulai minum suplemennya juga, memulai makan makanan yang sehat ya. Terus kemudian mulai kelihatan membaik itu ketika kita tes lagi 1 minggu setelahnya. Ya, kita pantau terus setiap seminggu sekali dicek, itu sudah mulai membaik dan sekarang sudah sekitar 1 bulan, kita 1 bulan itu angka gula darahnya itu sekitar 100 sampai 140. Yang menurut saya itu sudah cukup lebih baik dan sekarang
mengunyah makanan tidak masalah, gigi sudah tidak goyang lagi, jadi gigi sekarang udah lumayan soft lah ya gitu. Oke. Kalau boleh tahu suaminya usia berapa, Nana? Oke, suami saya itu usianya 44 tahun Pak saat ini. 44 tahun ya. Oke. Berat badan kurang lebih apakah normal Berat atau badan sekarang tuh 68 kilo. 68. Jadi cukup average, cukup rata-rata ya, nggak terlalu gemuk juga nggak terlalu kurus. Ya. Ya, oke, good. Nah, sebagai seorang istri, bagaimana perasaannya mengetahui bahwa suami itu memiliki gula darah yang tingginya sampai dengan 320 lebih? Apakah khawatir atau ya udahlah kalau nggak mau ke dokter, nggak minum obat ya udah, apakah atau gimana? Perasaannya gimana sih kalau saya boleh tahu? Ya, pastinya sebagai istri saya khawatir ya karena anak-anak masih kecil-kecil dan memang ayah mertua saya itu ada riwayat gula darah. Oke. Jadi beliau meninggal karena penyakit gula darah yang cukup tinggi, minum obat setiap hari bertahun-tahun dan sampai komplikasi. Jadi timbul penyakit yang lain karena karena gula darah. Ya. Gitu. Jadi saya kepikiran gitu loh, jangan sampai suami saya begitu gitu. Ya. Oke, good. Terima kasih. Terima kasih Nana atas sharingnya pada malam hari ini. Nanti stay tune untuk mendengarkan komentar dari Dr. Wilasari, karena beliau adalah seorang yang memang sangat mendalami hal-hal yang seperti ini karena sebagai background-nya sebagai dokter spesialis dan mungkin bisa mengikuti sedikit petunjuk yang akan diberikan oleh atau komentar-komentar yang diberikan oleh Dr. Wilasari. Oke, terima kasih. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada Nana dan juga suaminya Ferry. Semoga apa yang dimiliki hasil dari kesehatan ini bisa dipertahankan. Karena apapun yang sudah berubah itu perlu dijaga sehingga bisa tetap memberikan keberhasilan kesehatan. Karena saya tuh kaget angka 320 bagi teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa gula darah normal, gula darah normal itu kurang lebih sekitar 100 sampai 120-an. Ini hampir 3 kali lipat, Nah, berikutnya teman sekalian, saya mengundang seorang teman baik saya yang namanya Aan dan juga istrinya Ina dari Semarang. Boleh nggak dinyalakan kamera dan mikrofonnya? Mereka berdua, teman sekalian, sempat mendengarkan bagaimana saya berbicara mengenai sebuah bisnis yang mana di zaman sekarang, zaman corona seperti ini, di mana semua orang harus work from home. Pada saat semua orang harus work from home, sehingga mau nggak mau terpaksa nggak bisa ketemu orang. Dan banyak orang yang nggak bisa menjalankan aktivitas bisnisnya. Sehingga saya sempat memberitahukan bagaimana saya memberikan coachingan terhadap salah satu dari klien saya, teman saya udah sekitar 5-10 tahun terakhir ini, dan akhirnya memiliki hasil yang luar biasa. Akhirnya Aan menghubungi saya, Pak, saya ingin tahu caranya bagaimana nih, kok bisa ada orang turun gula darahnya tanpa pakai obat-obatan sama sekali. Oke, Aan silakan diperkenalkan. Ini ada istrinya juga yang cantik luar biasa. Apa kabar Ina? Boleh ini mau ngomong berdua boleh, mau ngomong salah satu juga boleh. Silakan. Saya dulu ya Pak ya. Silakan. Selamat malam teman-teman. Nama saya Aan Sunu. Saya dari Semarang. Ini istri saya Ina. Kalau teman-teman yang ada di OTG kenal nama dia Mbak MC katanya. Oke. Saya akan cerita sedikit mengenai problematika diabetes saya, Pak ya. Silakan. Jadi genetika saya itu memang kayaknya ketahanan tubuh saya terhadap diabetes itu agak sedikit di atas rata-rata. Karena saya cerita dulu papa saya itu pernah gula darahnya di 580 dan beliau nggak terasa apa-apa. Wow. Oke. Oke, dan gula darah tertinggi saya waktu itu pernah sampai di angka 465 dan saya masih dalam kondisi setir sendiri, anak-anak, keluar kota. Saya nggak ngerasa apa-apa. Cuman memang tolong diulangi lagi, berapa? 400 berapa tadi? 465, Pak. 465. Oke. Ya, kalau tabungannya segitu banyak mungkin, tapi ini gula darah, Mas. Ya, Oke, silakan. Terus ya seperti biasanya main kalau suplemen saya nggak pernah suplemen Nuskin, saya tuh paling rajin
minum suplemen. Apa namanya? Apa itu namanya? Yang diminum. Nilai antioksidan saya 4.000, nggak pernah turun dari segitu. 40.000. 40.000. Ya. 40.000, ya. Nggak pernah turun dari segitu. Saya rajin banget. Suplemen itu, ini kasih saya apa ya saya minum. Saya nggak pernah problem dengan namanya suplemen. Cuman memang diabetes ini kan saya bandelnya masalah dimakan, Pak. Minum, Pak, Dan sama minum apa namanya? Minuman sirup kalengan dan segala macam itu di rumah sih nggak apa-apa, di luar beli, Pak. Nakal, Pak. Jadi seperti itu sampai pada akhirnya kami ke dokter. Saya sakit dulu sih, saya sakit sampai akhirnya harus opname. Diagnosanya beda. Waktu itu sih diagnosanya asam lambung, tapi ternyata itu ada kaitannya juga sama diabetik. Diabetik waktu itu saya terus minum obat, gula darah saya nggak jauh-jauh dari angka 320-325, paling rendah 280 pas minum obat itu. Wah, oke. Ini kalau bahasa Jawanya wedan jan beneran ya. Nah, makanya kemarin Pak Roni bilang kan, ya ampun itu berarti ya ampun beneran gitu. Ya ampun yang terlalu tuh sama dengan ya ampun ya Pak. Oke. Ya, jadi apakah mungkin mereka tadi waktu mengatakan bahwa memiliki genetika yang agak berbeda, memiliki ketahanan sehingga dengan gula darah yang sedemikian tinggi pun nggak merasakan rasa sakit ya. Boleh tahu nggak ini kondisi gula darah tinggi itu mulai kapan, Mas Aan? Diagnosa awal. Jadi gini Pak, kalau boleh saya tambahin nyela sedikit. Waktu itu kan Pak Ron, kita lagi approach dan pakai TR90, ya kan Pak. Nah, cuman ya gitu ya, kita tidak memungkiri bahwa distributor pun juga cheating-nya itu banyak banget. Salah satunya adalah Mas Aan ini gitu. Saya sudah bilang jangan minum air putih, jangan minum sirup, jangan minum manis, jangan minum kemasan. Cuman di rumah sih nggak ada kemasan gitu. Tapi kalau misalkan pas dia di rumah, dia mampir Indomaret, dia beli-beli macam-macam, diminum habis, dibuang sampai rumah, dia bilang aku nggak minum apa-apa gitu. Cuman kalau saya sedia 1 botol sirup itu selalu habis dalam waktu 3 hari aja. Saya tanya sama pembantu di rumah, ini siapa yang ngabisin? Bapak, Bu, gitu kan. Seperti itu. Jadi itu kami struggling banget Pak, struggling banget untuk menurunkan berat badan itu, berat gula darahnya itu ya. Dan kami terdokterin juga karena bapak tuh juga punya genetik gula darah yang meremen kemana-mana, menjalar ke penyakit yang lain gitu kan. Terus nah kebetulan bapak ini adalah seorang yang dablek juga gitu. Jadi kayaknya genetikanya bukan cuma penyakitnya, tapi kelakuannya juga nurun gitu Pak. Jadi di sini dableknya itu yang susah gitu. Padahal produknya kan udah bagus, cuman menjalankannya itu tidak maksimal. Ya. Nah, itu mungkin sekitar berapa tahun ya? Diagnosa awal saya itu diabetes itu mungkin 1,5 tahun yang lalu. Lebih kayaknya Mas. 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun itu yang mulai ketahui bahwa gula darah tinggi 300, 400 itu kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. 2 tahun lah Pak. Iya, 1,5 tahun lagi. Ya, segituan lah. Dan waktu itu mentally, kami ngerasain ya Pak, secara mentally orang yang didiagnosa diabetes itu mentally-nya faktor rejection-nya itu besar. Yeah. Even itu adalah sebuah penyakit genetik ya, tapi orang tuh kan selalu berpikir bahwa nggak bakalan mungkin deh aku ketularan gitu. Ternyata Mas Aan ketularan juga. Bukan ketularan sih Pak, kena juga sih. Kena juga gitu. Oke. Kalau boleh tahu Mas Aan sekarang usia berapa? Saya 40 Pak. Saya bulan Juli besok 41 Pak.
41 ya. Oke, good. Oke. Nah, Mas Aan, jadi jadi sejak mulai mengubah pola makannya, jadi yang manis-manis mulai sedikit dibuang. Kalau saya beritahu jadi dengan obat-obatan pun waktu itu tetap gula darah masih sekitar 280, 320-an gitu ya kalau saya nggak salah ya. Iya. Jadi sempat itu karena begini Pak. Karena memang sayanya sendiri sebagai seorang istri dan juga didokterin oleh keluarga gitu ya, bahwa kalau misalkan kita, jadi gini, awal Mas Aan terdeteksi gula darah, diabetes, itu kan kurus banget, jadi yang namanya berat badan tuh menurun drastis Pak, ya menurun drastis, dan itu membuat kuyu, jelek, apalagi kalau pas stres gitu kan, dia tambah kuyu lagi, belum lagi karena dia punya genetik yang rambutnya itu putih gitu kan ya. Jadi itu yang lingkungan itu tidak terimanya seperti itu. Akhirnya kami memutuskan untuk ayo kudu tetap makan nasi gitu. Padahal Mas Aan udah bilang, aku tuh udah nggak bisa makan nasi, cuman sayanya yang didokterin oleh keluarga, ojo sampai kelepas dari nasi karena takut kalau kurus gitu Pak. Oke. Nah jadi setelah ngikutin program dan mengubah pola makan dan juga tetap mengkonsumsi supplementation yang diberikan, apa yang terlihat dan terjadi dengan kondisi gula darahnya? Boleh nggak di-sharingkan? Jadi saya mulai coaching sama Pak Roni untuk gula darah ini. Berarti sekarang ini hampir 3 mingguan ya Pak ya. 3 mingguan. Ya. Minggu ketiga kayaknya ya. Ya. Dan sepanjang sejarah saya divonis diabetik, ini saya sudah ganti dokter sampai 3 kali. 3 kali, oke. Iya. Dan nggak ada hasil yang signifikan. Dokter hanya meracik. Dokter hanya mengganti obat begini, dan itu saya merasakan itu bukan solusi, karena memang physically hasil cek gula darah saya itu tetap di atas 250. Oke. Nah, kemarin pun sebenarnya waktu saya WA Pak Roni itu saya berantem dulu sama Ina, Pak. Siapa yang menang? Saya. Ya, akhirnya tetap. Ya, jadi begini, saya ya rejection tadi Pak ya. Saya bilang Pak Roni, mampus nih gue nih. Jiper Pak, jiper duluan. Tapi akhirnya gini, ini seminggu itu saya cek tiap hari 300, 320, paling rendah 280. Waduh, ini saya harus membuang ego saya jauh-jauh. Saya harus bilang sama Bapak, Pak, saya butuh bimbingannya. Makanya ketika Bapak bilang, siapa yang gula darahnya segitu? Saya langsung bilang, saya Pak. Dan saya sadar benar bahwa Bapak juga kaget banget waktu itu. Nah, terus 3 hari pertama memang kita masih bingung masalah makan, tapi saya sudah nggak makan nasi sama sekali, tapi mungkin cemilannya yang salah. Itu udah agak turun, cuman masih di 280. Itu saya WA Pak Roni itu hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah, start hari Jumat saya bilang Pak Roni lagi, dari Sabtunya tanggal berapa itu? Pokoknya hari Sabtunya itu benar-benar ekstrim. No sugar, no karbo, no tepung. Saya sampai nggak berani ngemil apa-apa. Nah, tapi hasilnya dari semenjak saat itu sampai dengan hari ini gula darah saya nggak pernah lebih dari 150. Oke, wow, sudah turun lebih rendah dari 150 ya. Oke. Ya. Sempat 120-an apa enggak ya? Udah 116, Pak. 116. Oke. Ya. Oke, tapi ini berproses ya. Jadi ini saya bisa detail ya Pak ceritain. Jadi waktu Pak Roni isi conference call Senin itu kan saya momen ahanya adalah Pak Roni pernah bilang kalau coaching temennya yang gula darahnya tinggi banget secara online dari New Zealand gitu kan.
Dan itu berhasil. Saya langsung bilang sama Mas Aan. Nah, tapi ada ketakutan tersendiri untuk langsung coaching sama Pak Roni gitu. Karena menurut Mas Aan Pak Roni itu monster gitu. Jadi no. Ini enggak benar saya tahu. Nah, itu takut gitu dan segala macam. Terus habis itu saya mengencourage, ayolah, kenapa enggak sih? Kenapa enggak mau coba? Apa salahnya dan segala macam. Akhirnya beliau mau untuk kontak Pak Roni gitu kan. Nah, awalnya saya sebagai istri itu bingung karena gini, ini lockdown, Pak. Terus habis itu yang namanya protein itu saya rasa itu akan menguras budget ya. Karena pasti lebih mahal daripada yang biasanya gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa buat suami gitu kan Pak. Saya coba ikuti kayak gimana caranya untuk mematuhi dan kebetulan Mas An semangat sekali di awal-awal perjalanannya karena nggak turun-turun dia agak stres ya Pak. Agak stres kok nggak turun-turun mesti kayak gimana. Tetapi begitu coaching sama Pak Roni bilang bahwa nggak boleh kecap dulu, itu agak-agak sedikit sepaneng dianya, tapi ngikutin, terus nurut, nggak boleh kecap, sama yang paling ekstrim itu adalah nggak boleh buah. Padahal selama ini ngemilnya buah gitu. Nah, itu sih tantangannya tersendiri, tapi saya alhamdulillah saya punya suami yang benar-benar kali ini ya Pak, kali ini bisa nurut. Mukanya seger banget, aku sampai kaget, udah lama nggak ketemu, mungkin sekitar 2-3 tahun terakhir ya. Jadi saya melihat yang Mas Hasan kok mukanya seger banget. Nah, mungkin saya akan qualify beberapa rekomendasi saya mengenai jangan makan kecap, jangan makan buah, apa segala, itu untuk sementara waktu. Karena melihat bagaimana kondisi tubuh perlu ada reparasi, mungkin pankreasnya selama ini sudah overwork, tapi nggak bisa memberikan insulin yang bisa memberikan efek atau dampak yang bisa diterima oleh tubuh, atau mungkin apakah ada kelainan genetika kita nggak pernah tahu. Tapi nanti begitu udah mencapai gula darah yang lebih normal, nanti perlahan-lahan bisa mulailah makan nasi sedikit, mulai makan buah sedikit. Tapi selama ini kita mau melihat apakah benar tubuhnya Mas An ini kena gula sedikit, bahkan yang dari buah pun apakah benar-benar yang buat gulanya naik dan tidak terkontrol. Kita pengen tahu. Sampai nanti bisa nyari buah yang mana yang paling bisa memberikan efek yang terbaik. Jadi ini mau nggak mau harus trial dan error. Makanya kalau kita dalam suasana yang mungkin sama-sama work from home, lockdown ini, terutama kalau bagi para pemirsa yang memiliki teman-teman yang mungkin membutuhkan panduan seperti juga, ini bisa menjadi sebuah potensi bisnis yang mana Anda bisa membantu kesehatan orang lain. Yang seperti juga saya percaya sekali Mbak Ina dan Mas Aan sekarang memiliki pengetahuannya untuk bisa membantu orang lain di luar sana. Nggak harus tergantung 100% pada obat-obatan, tapi memiliki solusi untuk bisa mendapatkan kesehatan yang ya lebih sedikit lah obatnya paling enggak ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi iya, Pak. Ya, silakan. Saya mau nambahin, Pak. Jadi seminggu pertama saya masih diet dan masih minum obat diabetes full dosis ya, Pak. Full dosis. Terus mulai dari minggu kedua sampai dengan saat ini obat diabetes saya sudah setengah dosis. Setengah dosis, wow, oke. Congratulations. Saya bisa ngeliat istrinya happy banget tuh, senyumnya luar biasa. Ya, itu waktu awal itu Pak, waktu tengah-tengah coaching itu yang paling kita bingung adalah kolesterolnya kan jadi tinggi. Awalnya ya? Ya, awalnya. Itu sempat kaget sih karena Mas An nggak pernah ada kolesterol tinggi. Ternyata tapi dengan itu kita jadi ngerti sinyalnya adalah di telur. Oke. Jadi memahami apa yang bisa membuat makanan-makanan itu yang perlu dihindari, yang perlu dikurangi, atau yang mungkin bisa dites. Itu penting sekali, penting sekali. Ya. Dan Pak Roni tahu nggak sih? Saya ada satu kata-kata kunci, Pak. Kalau misalkan Mas An pengen gitu ya. Pengen apa dulu? Jangan, ini kan kita pengen apa? Pengen nasi, pengen sambal sama nasi terasi gitu ya. Saya bilang gini, alah wes tahu wae lu. Kadang ini saya ada kunci cheating ya Pak ya. Cuman cheating yang benar.
Ya. Kadang saya kan pengen kayak kemarin pembantu saya tuh bikinin perkedel buat anak saya yang masih yang baby itu, karena dia udah mau makan nasi. Saya pengen banget, saya ambil, saya kunyah, saya tahu rasanya, udah saya buang. Nggak saya telan. Atau bisa juga gini, sering ada sebuah teknik makan yang mana makannya itu ambil 1 suap atau 2 suap tapi ngunyahnya yang lama. Tujuannya adalah agar selama ngunyah tersebut ini ada smell yang dikirim ke signal otak. Karena terus terang gerakan mengunyah dan menelan itu adalah mengulang-ulang sensasi dari rasa dan bau. Sehingga kalau kita makan, dikunyah, ditelan, makan, dikunyah, dan ditelan, itu mengulang sensasi, rasa, dan bau. Jadi kalau bisa dikunyah tapi lama, dikemu, dimu. Anak kecil itu seringkali kalau ngemunya kelamaan mereka jadi nggak nafsu makan. Karena kenapa? Sensasi dan rasanya udah kepenuhan di otak. Itulah salah satu rahasia. Kalau kepengen makan tapi dilamakan sensasi, rasa dan baunya ya. Itu salah satu tekniknya. Apa? Ini sesuatu yang akan ini sesuatu yang mana bisa dilakukan seumur hidup. Artinya diketahui yang mana yang bagus, yang mana enggak, yang mana harus dihindari, yang mana harus dikat sampai. Terutama nanti tentunya begitu ini mulai bisa lebih stabil, mencari buah-buahan yang bisa lebih memberikan kepuasan. Karena kita mau hidup dengan nggak mau terkekang seumur hidup, tapi bisa mencari pola makan yang kita bisa bawa seumur hidup begitu ya. Oke. Dan satu lagi Pak Roni, kalau bisa saya boleh tambahin. Ya, diabetes itu yang paling serem adalah di penampilan sih Pak. Jadi karena Mas Aan itu nggak gendut-gendut banget, jadi begitu dia kena diabetes 2 tahun lalu itu dia sempat sangat kurus. 62 kilo. 52 kilo, Pak. Wow. Bapak tahu apa tuh namanya film Joker itu, Pak? Nah, itu persis banget. Jadi bikin stres. Oke. Tapi puji syukur udah sekarang bertambah sehat dan saya yakin sekali dengan pengetahuan seperti ini bisa memberikan bantuan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Oke, terima kasih Mbak Ine, Mas Aan atas sharingnya yang saya percaya bisa memberikan berkah yang luar biasa bagi banyak orang yang mendengarkan dalam OTG Live TV Channel pada malam hari ini. Oke, nah berikutnya teman sekalian kita akan mengundang Dr. Dr. Yulia Sari. Teman sekalian, Dr. Yulia Sari akan memberikan sedikit komentar mengenai apa yang sudah didengarkan dari kedua testimoni tadi dari Nana dan suaminya dan juga dari Mas Aan dan juga dari Mbak Ina. Silakan Dr. Lesari, boleh dinyalakan kamera dan mikrofonnya. Bapak sekalian, Dr. Lesari adalah seorang spesialis patologis klinis yang memiliki keahlian memang untuk membaca hasil-hasil dari tes darah yang dikirim ke laboratorium. Oke. Nah, tentunya Dr. Lesari juga memiliki pengalaman bagaimana memiliki seorang tua yang memang memiliki problem kendala yang sama juga dengan diabetes mellitus. Dr. Lesari, selamat malam. Thank you banget. Minta maaf saya mendadak sekali meminta kehadirannya di OTG Live TV Channel pada malam hari ini. Cuman saya tadi mikir sambil mendengarkan cerita-cerita mengenai dari Mas Aan, dari Mbak Nana, jangan-jangan saya itu nanti terlalu berat dalam opini saya mengenai supplementation. Padahal kita harus memberitakan mengenai kesehatan ini harus lebih balance, dilihat dari segi medis maupun dari segi supplementation atau non medisnya. Boleh nggak memberikan sedikit komentar mengenai apa yang didengarkan dari kedua orang tadi? Silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Roni. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi mungkin saya sedikit untuk mereview dari mungkin bagi share edukasi dulu deh ke teman-teman ya, apa sih diabetes secara singkatnya gitu. Jadi diabetes mellitus ini adalah sebenarnya ada terjadi gangguan insulin ya. Gangguan insulin ini pun bervariasi mulai dari dia resistensi insulin sampai defisiensi atau mulai menurun. Jadi mulai dari gangguan produksi insulin. Jadi insulin ini adalah hormon yang mengatur kadar glukosa darah kita. Ya, berperan penting dalam mengatur kadar glukosa tubuh kita gitu ya. Hormon yang mengatur kadar glukosa tubuh kita. Nah, ketika mulai terjadi gangguan itu bervariasi, mulai dari menurunnya produksi ya, atau bisa jadi sangat meningkat tetapi ternyata efeknya itu resisten.
Jadi si insulinnya tidak bekerja, produksi tapi tidak bekerja. Sampai akhirnya si tubuh pankreas berusaha mengeluarkan, saking kita makannya banyak sekali gitu ya, berusaha diturunkan kadar glukosanya dan terjadi lonjakan insulin, sehingga akhirnya selnya exhausted, sudah kecapean dan mulai sekresinya menurun, sudahlah dia tidak bisa, reseptornya dia tidak bisa bekerja, resistensi atau defisiensi, sampai akhirnya sekresinya. Nah, ini bervariasi. Jadi sedikit buat teman-teman bahwa pada penderita diabetes sebenarnya itu gangguan metabolisme itu sudah terjadi 8 tahun sebelum didiagnosis, ya. Jadi hati-hati buat Anda. Faktor resikonya yang nomor 1 itu adalah paling besar itu adalah kegemukan, obesitas, ya. Jadi berat badan kalau IMT-nya sudah mulai overweight itu tuh IMT-nya di atas 23 gitu ya. Anda nanti bisa ngecek, atau kalau kita pakai pemeriksaan lingkar pinggang itu adalah kalau wanita Asia di atas 80, laki-laki di atas 90 itu kita sudah mulai rawan gitu. Nah, faktor yang kedua yang terbesar adalah kalau ada orang tua yang punya diabetes. Tadi kalau saya lihat kasusnya antara Mbak Nana, suaminya Mbak Nana sama Mas Aan, ini dua-duanya sudah punya. Nah, ini kebanyakan kita nggak aware. Karena apa? Karena kita merasa masih muda, belum kelihatan. Padahal tadi kata kuncinya, ketika didiagnosis sebenarnya gangguan metabolisme glukosa sudah mulai terjadi 8 tahun sebelumnya. Nah, di masa 8 tahun ini adalah sebenarnya masa emas. Golden period kita, kalau kita bisa jaga, maka kita bisa tidak menjadi diabetes. Saya mau kasih ulasan sedikit tadi mengenai kasusnya suaminya Mbak Nana. Tadi usianya 43, 44, 10 tahun yang lalu pernah diperiksa, ya, dan itu glukosa sewaktunya, ya. Saya asumsinya glukosa sewaktu karena teman-teman perlu lihat lagi juga, kita ada beberapa nama pemeriksaan, ada glukosa sewaktu yang tidak perlu puasa, ada glukosa darah puasa yang Anda harus puasa minimum 8 jam dulu baru diperiksa, ya. Saya asumsikan yang pertama tadi itu adalah 180, kemungkinan adalah gula darah sewaktu. Pemeriksaan glukosa darah sewaktu sebaiknya itu adalah melalui darah vena, ya. Jadi bukan yang langsung tusuk, ya. Golden standarnya itu adalah yang dari vena. Ya, jadi kalau untuk diagnosis, untuk penegakan kriteria apakah seseorang menderita diabetes atau tidak itu diambil darahnya, gitu ya. Nah, bisa menggunakan glukosa darah sewaktu ataupun glukosa darah puasa. Batasannya dari mana? Kalau dia di atas 200, dia langsung itu namanya disebut diabetes. Kebetulan 10 tahun yang lalu suaminya Mbak Nana ini baru di 180. Jadi kalau kriteria WHO itu baru namanya mulai terjadi gangguan glukosa. Jadi itu memang belum terdiagnosis sebagai diabetes, tapi sudah rambu-rambu, lampu apa istilahnya, lampu kuning yang tadi dikatakan bahwa diagnosis, ketika diagnosis terjadi, dinyatakan itu sebenarnya gangguannya sudah terjadi 8 tahun sebelumnya. Persis sekali pada gambaran suaminya Mbak Nana tadi, bahwa 10 tahun yang lalu beliau baru merasakan gangguan itu adalah keluhannya baru merasa mudah capek, belum gangguan yang lain. Dan glukosa darah sewaktunya 180. Untuk masuk ke diabetes belum, tetapi sudah di-warning oleh si dokter, ya. Mungkin dalam posisi saat itu suami Mbak Nana ini masih belum aware, awareness-nya belum tinggi sehingga mungkin masih cuek makan, pola makannya belum dijaga, olahraganya tidak dirutinkan. Padahal tadi udah punya faktor resiko, ya. Bapaknya adalah karena diabetes, ya. Nah, ini pentingnya sekali edukasi. Apa yang terjadi? 3 tahun yang lalu mulai timbul gejala, gitu ya. Dan gejala yang paling khas dari diabetes, Anda boleh catat, itu disebut dengan 3P, ya. Apa itu? Polidipsi, poliuri, polifagi. Yang disebut oleh tadi teman-teman semua tadi, mulai ngerasa yang namanya kok mudah banget haus, sampai udah minum air es itu kayak nggak bisa nahan. Itu disebut dengan polidipsi. Poliuri, sering kencing ke belakang, gitu ya. Nggak tahu kenapa dikit-dikit udah bentar mau kencing, bawaannya mau kencing. Lebih dari yang biasanya. Yang ketiga, polifagi, mudah cepat sekali lapar. Jadi kayak kelaparan terus, makan, tetapi banyak makan, tiba-tiba berat badannya turun drastis. Itu adalah gejala sangat khas dari diabetes. Nah, ini kita perlu edukasi bahwa kalau udah mulai ada tanda-tanda 3P tadi, kita harus sudah sebenarnya
sudah warning, ini sudah gejala diabetes, tinggal penegakan diagnosis, ya. Nah, pada kasus Mbak Nana tadi, suaminya gitu ya, sudah ada keluarga 10 tahun yang lalu, itu baru pradiabetes, belum diabetes. Sebenarnya di saat itu, kalau suaminya Mbak Nana benar-benar bisa menjaga untuk berat badan normal, pola hidup sehat gitu ya, itu bisa untuk tidak terjadi diabetes. Penelitian di Jepang menyebutkan di masa prediabetes ini kita bisa mencegah sampai 50% kejadian diabetes. Tapi kalau kita lalai, kita biarkan, akhirnya jadilah diabetes. Nah, ini cukup unik untuk di kasus yang suaminya dari Mas Aan gitu ya. Mas Aan ini terjadinya langsung ya, karena mungkin badannya kurus gitu ya, nggak pernah gemuk tapi merasakan. Tapi tadi ada faktor orang tua kalau nggak salah saya catat ya. Dan udah memang nggak bisa jaga pola makan yang makan gulanya tuh tadi ya sirup memang hobinya udah ke sana. Jadi bisa dibayangkan dalam waktu singkat sekali ya, ternyata hanya dalam waktu 2 tahun bisa mencapai kadar glukosa darah yang tinggi sampai 300 gitu ya, tidak terkontrol, dan sampai tadi kata Mas Aan, udah sampai pindah dokter, itu kayak obatnya nggak mempan-mempan. Nah, ini teman-teman, ini bisa jadi tiap orang bervariasi ya, progresivitas penyakit itu tiap orang bisa berbeda-beda. Nah, jadi patokan kita apa? Baik dari sebelum kita terdiagnosis, kalau kita punya faktor risiko, orang tua sudah ada salah satu yang diabetes, kita turunan pertama, kita sudah berisiko tinggi. Jadi jaga sekali berat badan harus ya dalam range normal gitu ya, nggak boleh overweight apalagi obesitas. Terus yang kedua harus jaga olahraga, pola hidup sehat gitu. Nah, gimana peran suplemen di dalam hal ini gitu ya? Nah, ada satu hal yang mau saya bahas adalah kebetulan pengalaman juga orang tua saya. Papa saya itu juga diabetes. Dia saat ini usia 69 tahun. Waktu saya kena Nuskin 10 tahun yang lalu, artinya papa saya sudah terdiagnosis sampai saat ini 27 tahun penderita diabetes. Jadi papa saya kayaknya dari umur 43 sudah menderita diabetes. Jadi waktu saya bergabung dengan Nuskin, dia sudah berpuluhan tahun, ya belasan tahun berarti, 17 tahun mengalami diabetes dan sudah sangat tergantung obat-obatan. Tapi teman-teman, yang saya perhatikan meskipun dia sudah dengan obat-obatan, ternyata itu kadar glukosanya sulit sekali untuk mencapai di bawah 200. Nah, di sini yang akhirnya waktu itu saya kenalkan dengan suplemen Life Pack ya. Karena waktu itu kebetulan saya ikut seminar diabetes internasional, adalah salah satu peran obat yang dimana obat-obat diabetes itu beda-beda golongan, teman-teman. Ada yang fungsinya hanya sekedar untuk menurunkan kadar glukosa, ya. Obat-obatan diabetes biasanya hanya untuk menurunkan gejalanya saat itu, tetapi tidak menyembuhkan penyebabnya. Penyebabnya apa? Metabolismenya sudah mengalami gangguan. Metabolisme glukosanya sudah mengalami gangguan. Nah, obat tidak bekerja di sana. Padahal tujuan utama kita melakukan terapi sepanjang penderita itu diabetes ataupun mencegah adalah yang pertama, mencegah sebelum agar tidak menjadi diabetes. Kalaupun sudah terdiagnosis diabetes, harus dicegah agar tidak terjadi komplikasi. Kenapa? Karena komplikasi ini yang paling berat, ya. Bisa beresiko kepada mikroangiopatik dan makroangiopati. Artinya apa? Bisa mengalami gangguan ke pembuluh darah, baik yang kecil maupun sampai organ-organ yang besar, ya. Organ-organ yang paling utama, yang paling diserang adalah mulai dari ginjal, ya. Makanya kenapa nggak heran penderita diabetes lama-kelamaan mereka akhirnya jadi cuci darah. Bisa menjadi ke arah mata, ya, ke arah mata, gitu ya, glaukoma, ya. Ini banyak sekali gitu. Dari diabetes ini bisa mengakibatkan juga kebutaan, sampai akhirnya gangguan ke arah jantung, ya, beresiko kepada stroke. Jadi dari hanya yang diabetes saja gangguan glukosa ini kemana-mana, karena itu tadi komplikasinya itu berakibat ke dalam organ-organ. Obat-obatan itu adalah mengontrol untuk kadar gulanya, tetapi metabolismenya yang sudah terganggu, ini harus kita bantu dengan apa? Bukan hanya pola hidup sehat kalau Anda sudah menderita diabetes, terdiagnosis diabetes ya. Ada saat itu obat-obatan ya yang jenis baru itu bertujuan untuk meningkatkan sekresi insulin dari pankreasnya. Ya. Nah, tapi di situ dikatakan bahwa sekresi insulin ya untuk bisa diproduksi ternyata membutuhkan ada satu sumber yang disebut dengan alpha lipoic acid. Nah, teman-teman boleh catat. Alpha lipoic acid begitu saya temukan ternyata ada di dalam Life Pack, teman-teman.
di dalam life pack ini alpha lipoic acid inilah yang ternyata bisa membantu untuk ya memperbaiki si resistensi insulinnya. Waduh, itu yang saya langsung berikan dan ternyata responnya bagus banget ya. Ini pengalaman pribadi juga. Saya perhatikan papa saya hanya dalam waktu 1 minggu, 2 minggu itu bisa tembus ke di bawah 200 yang biasanya aduh bandel banget, susah banget ya. 180, 200, 210 ini bisa ke 180. Glukosa darah sewaktu ya bisa sampai ke 150, turun sampai ke 140 dan bisa di 120 gitu. Dan sampai pernah saya catat waktu itu beliau glukosa darah puasa ya saya kontrol itu di 110. Nah, kalau diabetes itu di atas 126 glukosa darah puasanya. Tapi kalau di antara itu seperti pradiabetes. Saya bilang, wah ini bagus sekali. Jadi sejak itu teman-teman, karena papa saya sudah belasan tahun ya pakai obat gitu, sudah 17 tahun. Tapi makin lama obat itu menjadi butuh dosis yang lebih tinggi. Karena apa? Resistensi insulinnya makin parah. Ya. Dan saya bersyukur banget begitu diberikan salah satu suplemennya ini, ya itu ternyata sangat membantu untuk memperbaiki metabolismenya. Dan alhamdulillah setelah 10 tahun menggunakan suplemen ini, saya terutama memberikannya Lifepack dan Berin Omega gitu ya. Karena buat saya itu sangat masuk di akal gitu ya, bahwa kerja suplementasi itu adalah kita berusaha memperbaiki metabolismenya. Ya, belum lagi gangguan kerusakan akibat proses lanjut daripada penyakit, maupun efek obat-obatannya itu juga bisa terbantu dengan kalau kita memberikan nutrisi yang sangat baik gitu ya. Jadi gimana bisa taunya kalau misalnya apakah Anda sudah cukup nih? Nah, tadi ada pertanyaan juga barangkali. Jadi kapan kita menentukan apakah saya bisa lepas obatnya atau saya tetap harus menggunakan obat-obatan gulanya? Ini saya bisa katakan bisa bervariasi tiap individu ya. Tadi prosesnya kalau yang Mas Nana tadi harusnya kalau di awal dia bisa kontrol, dia bisa sama sekali lepas karena bisa jadi fasenya masih awal ya. Proses kerusakannya kita nggak tahu seberapa cepat di dalam tubuh kita nggak bisa duga. Tapi apa yang bisa kita jadi patokan? Saya sarankan teman-teman untuk melakukan pemeriksaan HbA1c. Apa sih HbA1c? HbA1c itu adalah kurang lebih seperti pemeriksaan kalau glukosa darah puasa masa waktu itu kalau Anda jaga makanan seminggu itu bisa baik gitu ya. Tapi HbA1c ini unik. Kenapa? HbA1c ini adalah merupakan seperti memprediksi kadar glukosa kita rata-rata dalam 3 bulan. Jadi kalau Anda cuma punya pola makan benernya seminggu atau sebulan, 2 bulan yang ngacok ya, itu HbA1-nya tinggi. Nah, ini yang dijadikan parameter kontrol oleh para ahli endokrin ataupun dokter penyakit dalam. Kalau Anda bisa mengontrol HbA1c Anda di bawah 7, ya di bawah 7 HbA1c-nya, maka dokter boleh gitu. Nggak pakai terapi obat-obatannya, cukup dengan pola hidup sehat, ya, kemudian olahraga, ya, kemudian benar-benar jaga makanannya dan HbA1c-nya terkontrol terus di bawah kurang dari 7, maka nggak apa-apa, nggak harus diberikan obat-obatan glukosa. Tapi kalau Anda tidak bisa menjaga itu, gitu ya, Anda nggak bisa kontrol di atas 7, maka mau nggak mau dokter pasti memberikan obat. Karena itu sebagai warning bahwa kemampuan daripada insulinnya bisa jadi rendah sekali. Ya, jadi please teman-teman juga lakukan cek secara berkala. Jangan abai karena tujuan kita, meskipun Anda sudah terdiagnosis diabetes, bisa nggak kita hidup sehat? Oh, bisa banget. Kalau kita bisa menjaga kadar glukosa kita tetap terkontrol. Gitu, Pak Roni. Mungkin bisa membantu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan informasinya nggak terlalu penuh ya. Saya terima kasih Dr. Sari, apa yang dijelaskan benar make sense sekali, masuk akal sekali. Saya itu sekitar 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya sempat membaca sebuah jurnal bagaimana European Journal yang mengatakan bahwa alpha lipoic acid itu digunakan para dokter untuk memberikan treatment dalam bentuk supplementation kepada para pasien diabetes. Sehingga waktu saya membaca bahwa ternyata di dalam Lifepack pun ada yang namanya alpha lipoic acid, saya katakan ini something yang luar biasa sekali. Dan tentunya dengan menggunakan Berin Omega sebagai satu supplementation yang membantu untuk menekan iritasi, inflamasi, itu juga bisa membantu kondisi tubuh bisa merasa sedikit lebih nyaman gitu ya, karena kalau orang gula darah tinggi itu biasanya badan kayak
bisa sakit semua gitu dok ya kurang lebih ya. Saya nggak Iya. pernah ngalamin ya. Oke, thank you Dr. Lisari, thank you so much atas waktunya yang begitu luar biasa, dan teman sekalian apa yang sudah diberikan oleh Dr. Lisari ini sesuatu yang sangat berharga sekali. Saya sangat benar-benar berharap bahwa Anda semua bisa membagikan pengetahuan ini, mungkin membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kenal, mereka yang memiliki tantangan dalam kesehatan mereka, dan juga tantangan dalam penggunaan obat-obatan yang jangkanya terlalu panjang, karena pada akhirnya seperti yang dikatakan tadi, peningkatan dosis obat itu mau nggak mau jangka panjang pasti akan meningkat dosisnya, karena tubuh semakin lama semakin resisten terhadap jumlah dosis obat yang kecil dan hanya bisa responsif terhadap yang sedikit lebih besar dan sedikit lebih besar lagi. Oke, nah teman sekalian, yang kalau Anda semua merasa bahwa pada malam hari ini mendapatkan manfaat yang luar biasa, silakan ketik di komen, katakan wow, dahsyat. Teman sekalian, saya akan membagikan di hari Jumat nanti pukul 7.30 di OTG Live TV Channel mengenai bagaimana sih orang-orang yang di dalam eranya working from home ini, sebagian besar orang mengalami kenaikan berat badan, tapi kok ada orang-orang yang malah badannya semakin nyusut, semakin ramping, semakin muda, semakin bahagia, pokoknya semakinnya luar biasa teman sekalian. Dan bagaimana mengatasi segala macam permasalahan yang sedikit-sedikit lapar, sedikit-sedikit lapar. Sehingga ini kok working from home bukannya semakin ngirit, kok semakin keluar uang banyak. Di working from home bukannya semakin sehat, kok semakin bertambah berat badannya. Dan ingat yang dikatakan Dr. Lisari tadi bahwa salah satu ukuran kesehatan adalah mengukur lingkar pinggangnya. Oke, coba Anda bisa pakai ini ya. Kalau ini Anda sampai dengan jengkalnya sampai ada 4 gitu ya teman sekalian ya. Kemungkinan besar Anda lebih dari 80 cm. Kalau Anda mengenal orang-orang yang menurut Anda bisa mendapatkan manfaat dari sebuah program yang bisa menurunkan berat badan mereka, yang tidak yoyo, nggak harus lapar berlebihan, olahraga semampunya, dan diberikan bantuan supplementation yang memberikan kesehatan dalam kehidupan mereka selama 45 hari tersebut. Dan mereka mungkin orang yang pernah gagal dalam program berat badan mereka sebelumnya, mungkin mereka adalah orang-orang yang mengalami tantangan dalam hal melakukan olahraga karena nggak punya waktu, stamina yang nggak kuat, lututnya sakit. Coba Anda undang mereka semua untuk hadir dalam acara di hari Jumat nanti pukul 7.30 di OTG Live TV Channel. Oke, terima kasih sekali lagi pada Dr. Lisari, pada Aan dan juga Ina, dan juga Nana, dan suaminya Ferry, karena sudah membagikan sesuatu yang sangat luar biasa, dahsyat, dan saya percaya sekali akan memberikan berkat begitu luar biasa kepada orang-orang dan terutama bagi mereka semua, kita semua yang bergabung dalam OTG Indonesia Business Community. Selamat malam, sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya.